Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo akan bertemu semua ketua umum Partai Koalisi Indonesia Hebat dalam waktu dekat. Namun ia menegaskan terkait reshuffle adalah hak dari Presiden dan Wakil Presiden untuk menentukannya. Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak membantah apakah akan ada reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2 dalam waktu dekat. Ia menjelaskan Presiden dan Wakil Presiden akan melihat perkembangan masyarakat terkait kinerja menterinya. Ia menambahkan Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara secara rutin melaporkan kinerja menteri kepada Presiden. Namun ia tidak memastikan apakah reshuffle tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Presiden akan mengumpulkan semua ketua Partai Koalisi Indonesia Hebat untuk membicarakan masalah sosial politik dan APBN 2016. Tentunya Presiden dalam hal reshuffle kan kewenangan sepenuhnya ada pada Presiden. Dan Presiden dari waktu ke waktu juga mendengarkan hal yang berkembang di masyarakat serta performance, appearance, capaian dari masing-masing menteri, dan beliau juga secara rutin dilaporkan baik oleh Seskap maupun Mensesnek tentang berbagai hal berkaitan dengan kementerian. Nah, apakah hak kewenangan itu akan digunakan oleh Presiden dan kapan? Tentunya Presiden dan Wakil Presiden yang tahu. Karena sistem kita adalah sistem presidensial dan dalam hal ini tentunya Presiden akan memutuskan kapan itu beliau yang tahu. Yang jelas dalam waktu dekat Presiden akan bertemu dengan ketua-ketua umum partai KIH. Waktunya kapan hanya Presiden yang tahu dan yang mengatur. Tadi malam pertemuan Pak Zulkifli dengan Presiden semata-mata Pak Zulkifli diundang sebagai Ketua MPR yang hadir pada saat Presiden Finlandia. Jadi tidak ada pembicaraan itu. Tetapi kalau kemudian beliau berdua bisi-bisi, saya nggak tahu. Ya, pemirsa, untuk mengetahui seberapa besar keinginan publik untuk melakukan bagi Presiden untuk melakukan reshuffle, kami akan tampilkan data dari CSIS berikut ini. Ini adalah data yang dirilis pada 25 Oktober kemarin. Survei CSIS mengungkapkan ada 52,7% responden mendukung reshuffle, kemudian 42,3% tidak perlu, dan 4,9% tidak tahu. Baik, saya akan langsung tanyakan ke Mas Hantayuda. Mas Hantayuda, sebenarnya kalau kita lihat angkanya cukup besar, yaitu 52,7%. Tetapi yang saya tanyakan di sini, apakah kemudian persepsi perlu tidaknya reshuffle ini didasarkan oleh apa? Apakah memang popularitas ataukah kinerja atau seperti apa? Ya, itu kan secara umum ya, sama sebenarnya dengan survei Poltreking juga sekitar 40 sekian persen dukungan publik kepada Presiden untuk melakukan reshuffle. Itu tentu adalah keinginan publik agar kinerja pemerintahan itu meningkat. Jadi betul-betul dalam rangka untuk meningkatkan kinerja. Kalau misalnya basisnya evaluasi menteri per menteri, mungkin iya. Itu ada bias dari popularitas menteri. Karena belum tentu publik tahu kinerja menteri secara keseluruhan atau kenal. Bagaimana ingin menilai kalau tidak kenal misalnya. Tetapi kalau soal secara umum seperti data tadi itu, menurut saya relevan untuk jadikan masukan. Itu artinya publik menginginkan ada peningkatan kinerja. Publik menginginkan ada perubahan performa, ada gebrakan. Istilah kita itu ada ledakan atau gebrakan politik dari pemerintah yang dirasakan oleh publik. Yang selama ini tidak terasa berarti. Belum terasa, salah satunya yang jangka pendek. Kita tetap mengapresiasi ya jangka panjang, pembangunan infrastruktur, program-program jangka panjang. Tapi jangka pendek belum, terutama di bidang ekonomi, stabilisasi harga dan sebagainya, itu yang belum dirasakan publik. Oke, masalahnya mengganti pemain itu kan juga belum tentu hasilnya akan lebih baik kan. Asal dilakukan betul-betul. Kalau penggantian pemainnya hanya sekedar saja, asal kalau misalnya mengganti saja punya aturan, punya mekanisme, punya indikator yang ketat, saya kok optimis ya. Tetapi reshuffle-nya betul-betul karena basis kinerja menterinya punya integritas, punya kapabilitas, kemampuan di bidang itu, tidak dipaksa-paksa untuk menjadi menteri X misalnya, kemudian punya pengalaman prestatif, apalagi didukung punya topangan dukungan politik lebih bagus lagi. Nah, kalau itu dilakukan oleh Presiden betul-betul firm dalam rangka untuk meningkatkan
kinerja pemerintah, kemudian berkoordinasi dengan ketua umum, sah-sah saja menurut saya. Oke. Tapi kalau kemudian nama-namanya sudah diatur lagi-lagi, bukan orang pilihan presiden, tapi lebih pada pilihan ketua umum, nah itu yang sangat disayangkan. Belum tentu, seperti Tasya katakan tadi, belum tentu nanti menjawab persoalan. Jadi begini, kadar derajatnya lebih banyak apa? Lebih banyak karena perimbangan politik atau karena peningkatan kinerja. Oke. Kalau keduanya perlu menurut saya. Tapi kalau misalnya Untuk kinerja kinerjanya perlu, ya? disingkirkan, bala itu harus diutamakan. Oke. Karena basis kinerja itu orang ini diganti karena kinerjanya rendah. Jangan sampai orang ini diganti karena tidak punya basis politik. Oke. Orang ini diangkat karena dia punya basis politik. Nah, kalau misalnya karena kinerja itu nomor satu, lalu di saat yang sama ketemunya adalah sama-sama punya integritas, sama-sama punya kapabilitas, kualitasnya sama, yang salah satu menteri dari partai, ya nggak apa-apa, lebih baik diambil karena topangan politik. Karena kalau saya pada posisi tidak mendikotomi antara profesional dan partai. Yang saya dikotomikan adalah partai non-partai, karena yang partai tidak selalu tidak profesional, yang non-partai itu tidak otomatis orang profesional. Dia mau partai non-partai yang penting punya profesionalisme, artinya di bidangnya. Bisa kerja atau tidak gitu ya? Iya betul, karena presiden sebagai usernya kan harus cari orang terbaik di partai atau di non-partai. Oke, baik. Saya ke Mas Viva Yoga lagi. Mas Viva Yoga, kalau PAN sendiri menilainya kabinet Jokowi setelah reshuffle pertama kemarin, seperti apa? Masih ada ruangkah untuk beberapa posisi sebenarnya lebih baik dicopot kemudian diganti? Kalau soal ada ruang apa tidak itu kami tidak masuk dalam wilayah itu. Tentunya juga Bapak Presiden dengan tim kerjanya mampu untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pencapaian target serta capaian kinerja dari masing-masing kementerian dan lembaga. Jadi tentunya Bapak Presiden juga akan tetap memperhatikan harmoni, tidak akan merusak atau tidak akan menciderai dengan bergabungnya PAN masuk di pemerintahan terhadap partai-partai politik yang telah mendukung sejak awal. Jadi kami ingin bahwa dengan bergabungnya PAN itu janganlah timbul masalah baru di pemerintahan. Itu yang PAN tidak harapkan seperti itu. Justru PAN ingin agar menambah energi baru, agar lebih kuat lagi, lebih sehat, dan bisa mampu untuk meningkatkan kinerja. Oke, apakah jawaban seperti itu bisa saya artikan bahwa PAN ingin masuk tapi jangan mengganggu posisi partai yang sudah ada begitu, Mas Viva? PAN memang sudah masuk di pemerintahan Presiden Pak Jokowi, tetapi kemudian untuk apakah ada posisi politik, ya, apakah di kabinet atau di mana, itu sepenuhnya PAN menghormati keputusan dari Presiden Jokowi. PAN tidak akan melakukan intervensi, tidak akan menekan, tidak akan ikut campur pada wilayah itu. Jadi sepenuhnya tanpa syarat PAN mendukung Presiden Jokowi. Oke, baik. Ada statement dari Fadlizon hari ini, Mas Viva Yoga, yang mengatakan bahwa kalaupun PAN masuk dalam kabinet, PAN itu tetap bergabung dengan KMP. Ini maksudnya apa ya, Mas Viva? Kami melihat di lapangan persoalan KMP dan KIH itu kan ada di DPR, Mbak Tasya. Jadi sebenarnya kami yang ada di DPR itu sudah tidak merasakan lagi adanya blok-blok politik KMP atau KIH, karena sebenarnya lebih berpijak pada proses untuk memaksimalkan fungsi sebagai anggota DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi controlling. Bahkan sebagian dari partai-partai politik yang ada di pemerintah itu juga berpikir dan mengkritik keras terhadap kebijakan pemerintah karena orientasinya melakukan fungsi pengawasan agar pemerintah ini bisa bekerja dan berjalan dengan baik dan bisa meningkatkan kualitas pekerjaannya. Jadi seluruh anggota DPR, apakah partainya ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, secara konstitusional seluruhnya menjalankan 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi controlling. Oleh karena itu, pasca Pilpres, saya rasa sudah tidak relevan lagi kalau berbicara soal blok-blok politik seperti itu di DPR. Cuman karena media seringkali
mengungkit-ungkit masalah itu. Tapi kenyataan realitas politiknya yang ada di DPR tidak seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya saat ini memang PAN itu sudah tidak ada di KMP begitu ya Mas Viva? Itu makanya PAN tidak menganut blok-blok politik seperti itu. Sekarang posisi politiknya bahwa PAN itu bergabung dengan pemerintah. Persoalan blok itu kan pasca Pilpres. Saya rasa kategori atau blok-blok itu untuk membangun bangsa ke depan itu agak berbahaya sedikit itu. Gitu. Oke, baik Mas Viva, tahan dulu. Kita akan break lagi, kita akan sambung lagi nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.